Wilayah Surabaya Raya yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik menjalani pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 3. Perpanjangan PSBB untuk kali kedua ini diputuskan sebagai respons masih tingginya penularan COVID-19 di 3 daerah itu. Namun sejumlah pihak meragukan efektivitas PSBB tersebut. Tidak ada yang berbeda dari peraturan Gubernur Jawa Timur yang memutuskan memperpanjang PSBB di Surabaya Raya pada 25 Mei 2020. Perpanjangan kedua ini berlaku mulai 26 Mei sampai 8 Juni 2020. Semua aturan yang diberlakukan pada PSBB pertama dan kedua kembali dilanjutkan di PSBB tahap ketiga ini. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo, meragukan efektivitas PSBB Jilid 3 ini. Terlebih, PSBB kedua kondisinya bahkan jauh lebih buruk dibandingkan PSBB pertama. Menurut Windu, harus ada yang baru dalam pemberlakuan PSBB ketiga, misalnya soal sanksi sosial dan denda bagi pelanggar. Memang pergubnya juga nggak berubah, ya, nggak ada penambahan misalnya sanksi lebih ketat, lebih tegas, ada denda, nggak ada. Pergub, perwali, dan perbub tidak berubah. Tetapi ada strategi baru. Strategi barunya apa? Yaitu memberdayakan masyarakat, memberdayakan RW, RT. Itu yang agak berbeda dengan sebelumnya. Tapi kalau menurut Mas Windu itu terlambat nggak pelibatan unsur RT dan RW itu? Ya sebetulnya ya terlambat. Tetapi sebetulnya sih RT RW sendiri itu sudah sejak PSBB pertama itu ada surat ya dari edaran dari wali kota ada, tetapi artinya kebanyakan di perkampungan saja berhenti di RT RW, tidak sampai ke warga, kebanyakan begitu. Ya, 3 daerah di Surabaya Raya merangkul satuan terkecil dalam pemerintahan, yakni RT dan RW. Ada satgas-satgas yang dibentuk untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka penularan COVID-19, terutama di perkampungan. Kampung Wanijogo Surabaya itu ada 4 satgas kesehatan yang fungsinya untuk mengawasi PDP, ODP, dan isolasi mandiri. Kemudian satgas Wani, yang satgas Wani Sehat, satgas Wani Sejahtera itu yang mengurusi bidang ekonomi, masyarakat berdampak dan lain sebagainya. Terus Satgas Wani Jogo itu mereka yang bertugas untuk mengamankan mereka keluar masuknya, cash flow-nya orang yang keluar masuk di Surabaya. Dan Satgas Wani Ngandani, tugasnya ini adalah edukasi, memberikan penjelasan dan juga semacam PR kepada dunia luar gitu loh. Ini ada mobil masuk arah ke barat 1 unit. Namun sebenarnya pelibatan relawan-relawan di kampung ini bukan hal baru. Banyak kampung yang sudah menerapkan pembatasan sosial sejak pemberlakuan PSBB pertama. Hanya saja relawan di kampung memiliki keterbatasan waktu, terutama soal ditiadakannya work from home atau bekerja di rumah. Di kawasan Rungkut yang merupakan zona merah dengan angka positif COVID-19 tertinggi di Surabaya misalnya, sama sekali tidak ada penjagaan. Warga bebas beraktivitas, bahkan tanpa masker sekalipun. Suasana di kawasan ini seakan tidak menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki penularan lokal yang sangat tinggi. Windu mengkritik ketiadaan aturan khusus untuk zona merah pekat. Jadi zona merahnya kan hanya di kertas ya. Jadi itu kan tidak ada aturannya toh. Jadi kalau misalnya zona merah harus diapain? Di mana di pergubnya atau di perwalinya atau perbubnya ada tertulis. Kalau zona merah harus diapain? Apa berarti harus lockdown misalnya atau katakanlah PSBB ketat di sana? Ya, tidak ada. Tidak ada itu ya. Jadi artinya hanya penandaan saja. Jadi hanya penandaan ini loh zona merah. Ia berharap pemerintah memperjelas parameter pengambilan setiap kebijakan, terutama dari faktor epidemiologinya. Windu sendiri mengaku sulit memprediksi kapan puncak pandemi COVID-19 di Jawa Timur lantaran banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan kajian epidemiologi. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.